Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galan Mohandi Renza Ahmed. Di video ini, saya ingin mengajak kalian untuk membahas topik yang sangat penting dan cukup sensitif dalam dunia kerja, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK, khususnya dilihat dari sudut pandang manajemen hubungan industrial. Kenapa topik ini penting? Karena PHK bukan hanya menyangkut hilangnya pekerjaan, tapi juga menyangkut martabat, hak, dan masa depan para pekerja. Dalam dunia kerja ideal, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian ditempuh. Tapi, apakah hal itu benar-benar terjadi di Indonesia? Nah, hari ini saya akan membahas yang pertama, apa itu manajemen hubungan industrial? Lalu yang kedua, bagaimana teori PHK menurut hukum Indonesia? Lalu yang ketiga, studi kasus PHK di Nestle Indonesia dan GoTo. Yang keempat, perbandingan antara teori dan realita. Dan yang terakhir, serta saran untuk ke depan. Kita langsung saja ke bagian pertama. Manajemen hubungan industrial adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat antara tiga elemen penting dunia ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, pengusaha atau manajemen perusahaan. Yang kedua, pekerja atau buruh, biasanya melalui serikat pekerja. Dan yang terakhir, pemerintah sebagai penengah dan pengatur. Dalam sistem hubungan industrial, semua pihak seharusnya saling menghargai, berdialog, dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Fungsi utama hubungan industrial adalah yang pertama itu mencegah dan menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Yang kedua, menjamin hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu konflik yang paling umum adalah PHK. Dan dalam teori hubungan industrial, PHK adalah opsi terakhir yang harus dilakukan bila tidak ada jalan keluar lain yang lebih baik. Di Indonesia, PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memperbarui sebagai pasal-pasalnya. Secara umum, PHK tidak boleh dilaksanakan secara sepihak. Ada prosedur yang harus dijalani, yaitu melalui proses bipartit, yaitu dialog langsung antara pihak pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Ini adalah tahap penyelesaian damai. Yang kedua, jika tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Lalu yang terakhir, jika tetap tidak berhasil, maka bisa dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, selain prosedur, ada juga kompensasi yang wajib diberikan kepada pekerja yang di PHK, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak seperti cuti yang belum diambil, tunjangan hari raya, dan lainnya. Dalam teori, proses ini menjamin keadilan bagi pekerja dan mendorong perusahaan untuk berpikir ulang sebelum melakukan PHK. Tapi, apakah benar seperti itu kenyataannya? Mari kita lihat kasus-kasus di lapangan. Pada kasus pertama, yang bisa kita pelajari adalah PHK yang terjadi di Nestle Indonesia, khususnya di pabriknya yang berlokasi di Cikupa, Banten. Pada tahun 2022, Nestle menutup operasional pabrik tersebut dan memutuskan hubungan kerja dengan sekitar 300 karyawan. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan restrukturisasi bisnis. Mereka juga menyatakan bahwa seluruh hak karyawan telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, serikat pekerja menyatakan bahwa komunikasi dari pihak perusahaan sangat minim. Para karyawan merasa tidak diajak berdiskusi atau diberikan pilihan alternatif sebelum keputusan PHK dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa proses dialog sosial yang seharusnya menjadi inti dari manajemen hubungan industrial tidak berjalan sebagai mestinya.
Lalu kasus yang kedua terjadi pada perusahaan teknologi besar, yaitu perusahaan GoTo, gabungan antara Gojek dan Tokopedia. Pada tahun 2023, GoTo melakukan PHK massal, terdapat lebih dari 1.000 karyawan. Wow. Perusahaan menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menyesuaikan model bisnis dan merespons kondisi ekonomi digital yang berubah. Namun lagi-lagi ya, para pekerja merasa kecewa dengan cara perusahaan mengambil keputusan. Banyak dari mereka yang mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai dan tidak diberi ruang dialog. Sebagian karyawan bahkan mengetahui informasi PHK dari media atau manajemen secara sepihak tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip manajemen hubungan industrial dalam perusahaan startup besar sekalipun. Kalau kita bandingkan antara teori dan praktik, perbedaannya sangat terlihat jelas. Bisa dilihat pada tabel ini. Pada aspek proses PHK, idealnya itu harus dialog, mediasi, keputusan bersama. Namun realitanya di lapangan, tiba-tiba, sepihak, dan tanpa negosiasi. Pada aspek keterlibatan serikat pekerja, teorinya atau idealnya itu harusnya terlibat sejak awal. Namun realitanya di lapangan sering diabaikan atau dilibatkan di akhir. Nah, pada aspek kompensasi, idealnya itu harusnya diberikan sesuai UU dan transparan. Namun realitanya ada yang diberikan tapi kurang jelas atau lambat. Pada aspek peran pemerintah, harusnya idealnya tuh aktif mengawasi, tapi realitanya kurang responsif atau lambat menindak. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa teori manajemen hubungan industrial masih jauh dari kenyataan di lapangan, terutama ketika perusahaan berada dalam tekanan ekonomi atau krisis. Ada beberapa alasan kenapa praktik PHK tidak sesuai dengan teori. Yang pertama, lemahnya posisi tawar pekerja, terutama di perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja yang kuat. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pentingnya dialog sosial. Lalu yang ketiga, pemerintah yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Lalu yang terakhir, kondisi ekonomi global dan ketidakpastian bisnis yang membuat perusahaan mengambil keputusan cepat tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Agar hal ini tidak terus terjadi, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, pengusaha harus menerapkan prinsip hubungan industrial dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas. Lalu yang kedua, serikat pekerja harus diperkuat agar diperjuangkan hak anggota secara kolektif. Lalu yang ketiga, pemerintah harus lebih tegas dan responsif, termasuk dalam memberikan sanksi jika ada pelanggaran dalam proses PHK. Lalu yang keempat, pekerja juga harus meningkatkan pengetahuan hukum ketenagakerjaan agar tahu hak dan kewajibannya. Nah, PHK mungkin tidak bisa dihindari dalam dunia kerja modern, tapi prosesnya bisa dibuat lebih manusiawi, lebih adil, dan juga lebih transparan jika semua pihak menjalankan fungsinya dengan baik. Demikian penjelasan dari saya mengenai pemutusan hubungan kerja di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang manajemen hubungan industrial. Semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja, mahasiswa, maupun siapa saja yang peduli pada isu ketenagakerjaan. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman terkait PHK, silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.